Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya mau berbagi tips membersihkan ember buat penampung air di kamar mandi ya. Dan ini adalah penampakan ember saya sebelum saya bersihkan ya teman-teman. Dia udah kotor banget. Nah, ini adalah penampakan ember saya setelah saya bersihkan pakai sitrun dan ditambahin sabun cuci piring sedikit ya teman-teman. Jadi hasilnya tuh bisa sebersih ini teman-teman. Dan selain itu juga insya Allah bisa membuat ember kita lebih awet dan aman ya teman-teman. Oke, kita langsung ke bahannya ya. Ini saya pakai sitrun 1. Belinya bisa di all shop, di Shopee atau di warung terdekat ya teman-teman. Nah, harganya itu kisaran 2.500 ya sekarang, sampai 3.000 gitu. Kemudian ini saya tambahin sabun cuci piring sedikit aja, langsung dikasih air panas ya teman-teman, biar si sitrunnya bisa cepat larut. Kemudian ini embernya tanpa saya basahin dulu ya, ini kotor banget, langsung saya oles-oleskan pakai kuas teman-teman. Dan ember saya ini tuh sudah lumayan sering saya bersihkan ya teman-teman. Cuman tiap kali saya membersihkannya itu pakai pembersih porselen. Meskipun iya sih caranya itu lebih cepat dan simple pakai pembersih porselen ya teman-teman. Jadi si kotorannya yang ada di ember saya itu langsung seketika bersih. Tapi seperti yang kita ketahui, pembersih porselen itu kan bukan diperuntukkan membersihkan yang berbahan plastik ya teman-teman. Nah, akhirnya saya tuh mencoba beralih pakai sitrun ini karena si embernya tuh sudah kelihatan lumayan rusak. Dan jangan lupa pakai sarung tangan ya teman-teman buat menjaga kulit kita agar tetap lumayan halus meskipun sering bersih-bersih ya teman-teman. Dan ini walaupun kita pakai sitrun yang terkenal lumayan aman bahan-bahannya, tapi tetap harus kita lindungin kulit kita dari bahan-bahan kimia ya teman-teman. Dan ini saya oles-oleskan ke seluruh bagian ember saya, dari dalam maupun luar. Nanti bagian bawah juga saya oles-oleskan teman-teman. Nah, ini bawahnya juga lumayan kotor, sudah 1 bulan gak saya bersihkan. Dan ini mau saya pakai lagi, jadi mau saya bersihkan dan mencoba cara yang berbeda. Untuk keamanan bersama itu emang semua perlu pengorbanan dan proses ya teman-teman. Begitupun dengan membersihkan ember ini ya. Ini embernya sudah mulai bersih dan sudah selesai saya olesin si sitrun ya teman-teman. Tapi setelah mau saya bilas tuh saya amati terlebih dahulu, ternyata embernya masih kurang maksimal bersihnya ya teman-teman. Terus saya putuskan menggunakan kawat besi buat mencuci peralatan masak teman-teman. Saya gosok-gosok sebentar untuk dalamnya karena ini tuh ember saya kotornya diakibatkan dari air di rumah saya yang lama kelamaan itu menguning kalau diendapkan teman-teman. Meskipun begitu keluar dari keran itu bersih banget, jernih putih gitu, tapi lama kelamaan di tempat buat menampung air itu menjadi kuning dan akhirnya embernya pun kotor menguning teman-teman. Jadi kalau cuman hanya diolesin sama kuas aja itu kurang maksimal tadi teman-teman. Akhirnya saya putuskan pakai si kawat besi ini, meskipun ada yang bilang nanti bisa merusak embernya, tapi ini insya Allah saya menggosoknya pelan-pelan ya teman-teman, karena sudah terbantu banget sama cairan sitrunnya. Dan airnya sudah kelihatan kotor banget ya, menguning banget ya teman-teman. Itu sudah saya buang, tapi ini masih tetap saya gosok-gosok lagi karena
biar si embernya itu kembali kinclong gitu teman-teman. Buat teman-teman yang ingin cara lebih praktis itu sebenarnya bisa tanpa mengoles-ngoles dan menggosok seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti si citrunnya ditaruh di ember dengan dipenuhin air. Nah lalu didiamkan semalaman teman-teman. Cuman karena saya ini tadi pengen langsung jadi, akhirnya saya menggunakan cara yang agak lumayan ribet, digosok-gosok dulu. Tapi ini alhamdulillah nggak perlu waktu semalaman, udah langsung bisa dipakai lagi ya. Jadi semua kembali ke teman-teman mau yang gimana prosesnya. Nah ini sudah mulai bersih ya teman-teman, sudah mulai kelihatan kinclong birunya, bersihnya, dan ini saya putar-putar untuk mengecek, kemudian saya bilas menggunakan air mengalir, dan ini air bilasannya sudah terlihat bersih ya teman-teman. Jadi si embernya berarti udah benar-benar bersih teman-teman. Nah ini hasilnya teman-teman, dia tuh biru banget, kinclong banget gitu loh teman-teman. Jadi beda sih, lebih bersihan ini daripada pakai si pembersih porselen. Kemudian karena cairan si citrunnya tadi masih, nah akhirnya saya menggunakan buat membersihkan tempat mandi anak saya waktu bayi dulu ya teman-teman. Tempat mandinya ini juga menguning dikarenakan air ya teman-teman, karena saya tuh menggunakan air sumur teman-teman, yang lama kelamaan kalau diendapkan menjadi kuning. Nah ini saya mengoleskan ke seluruh bagian permukaan tempat mandinya ya teman-teman. Nanti di pertengahan proses saya juga menggunakan kawat besi buat mencuci peralatan masak seperti tadi ya teman-teman. Tapi ini nggak tahu kenapa, karena mungkin bahannya beda dari ember yang biru tadi, jadi saat saya mengoleskannya ini lumayan mudah langsung luntur ya teman-teman. Jadi dia lebih kelihatan langsung kinclong gitu, langsung bersih teman-teman. Cuman kata saya ini masih kurang maksimal kalau hanya digosok-gosok sama kuas ya teman-teman. Karena ini tempat mandi tuh udah lama banget ya teman-teman, dari anak saya bayi dan sekarang anak saya sudah mau 3 tahun. Dan alhamdulillah tuh embernya atau tempat mandinya ini masih bagus, jadi masih bisa digunakan. Dan sayang kalau dibiarkan, akhirnya saya bersihkan gitu teman-teman. Masih saya oles-olesin semuanya biar merata ya teman-teman, biar nanti bisa digunakan lagi buat mencuci atau buat berendam anak saya lagi. Soalnya kadang anak saya tuh masih suka main air teman-teman. Nah itu air yang berjatuhan sudah kelihatan kotor ya teman-teman. Ini saya langsung ke tahap menggosok sama kawat besi setelah diolesin secara merata, dan ternyata masih tetap kurang maksimal bersihnya teman-teman. Nah ini saya buang airnya dan kotor banget, kemudian saya beralih ke bagian belakang. Ini kelihatan kotor banget ya teman-teman bagian belakangnya. Jadi sebelumnya mau saya olesin dulu sama kuas biar dia merata sama cairan si citrunnya teman-teman. Mungkin untuk sebagian teman-teman semua ada yang merasa cara ini ribet ya, tapi kalau kata saya cara seperti ini tuh melatih kesabaran kita dan kerajinan kita ya teman-teman, dan juga bisa lebih hemat teman-teman, karena kita cuma menggunakan 1 citrun tapi bisa dibuat membersihkan 2 benda, 2 barang. Nah ini sudah mulai saya gosok-gosok sama kawat besi teman-teman. Itu airnya kelihatan banget kotor ya teman-teman. Hasil dari menggosok-gosok kita jadi sudah bisa langsung luntur ya teman-teman. Nah ini juga prosesnya nggak lama banget, jadi begitu kita niat membersihkan itu bisa langsung menghasilkan 2 barang yang bersih teman-teman. Jadi nggak perlu menunggu semalaman buat si ember atau tempat mandi kita bersih lagi, tapi semuanya kembali ke teman-teman ya.
Nah, ini sudah mulai bersih, kemudian mulai saya bilas ya teman-teman. Tapi sambil dibilas juga sambil saya menggosok-gosok lagi, memastikan udah benar-benar bersih teman-teman. Dan ini air bilasannya sudah kelihatan bersih ya teman-teman. Jadi ini sudah cukup saya menggosoknya. Kemudian saya lanjut yang bagian belakang, dibilas sama digosok-gosok. Nah, ini juga sudah mulai bersih air bilasannya. Tinggal saya pastikan saja ya teman-teman. Oke, sudah selesai saya membilasnya ya teman-teman, dan hasilnya seperti ini. Masya Allah, bagus banget ya teman-teman. Kelihatan kinclong banget gitu si tempat mandinya. Sangat memuaskan banget ya teman-teman hasilnya. Terima kasih sudah menonton video saya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke teman-teman lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.